Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mengajarkan bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi kasir apotek sederhana. Yang pertama akan kami bahas mengenai fitur dan pembagian hak akses aplikasi. Jadi, aplikasi ini dirancang dengan memiliki empat user di dalamnya, yaitu admin, kasir, owner, dan klien atau pelanggan. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur di dalamnya, seperti login, logout, melihat menu obat-obatan, mengelola menu obat-obatan, mengelola menu registrasi, mengelola transaksi, dan terakhir ada mencetak laporan. Saya akan bacakan pembagian hak aksesnya berdasarkan user. Yang pertama admin. Admin mendapatkan hak akses penuh, mulai dari login, logout, melihat menu obat-obatan, mengelola menu obat-obatan, mengelola registrasi akun, mengelola transaksi, dan mencetak laporan. Untuk user kedua yaitu ada kasir. Untuk kasir mendapatkan hak akses login, logout, melihat menu obat-obatan, mengelola menu obat-obatan, dan mengelola transaksi. User yang berikut ada owner. Owner bisa eh, mendapatkan hak akses aplikasi berupa login, logout, melihat menu obat-obatan, mengelola menu obat-obatan, mengelola transaksi, dan mencetak laporan. Dan yang user yang terakhir ada klien atau pelanggan. Hak aksesnya ya adalah yang paling sedikit, yaitu cuma login, logout, dan melihat menu obat-obatan. Yang berikut tentang use case diagram aplikasi. Use case diagram aplikasi, yaitu ada 4 user. Yang pertama mulai dari admin. Pada halaman registrasi, seorang admin dapat melakukan input, update, dan delete data user. Yang berikut di menu obat-obatan. Seorang admin dapat melakukan input, update, dan delete obat. Yang terakhir di menu transaksi, ia dapat input, update, delete transaksi, sama juga bisa melakukan yang namanya mencetak laporan, laporan transaksi. Yang berikut, user yang berikut ada kasir. Di menu obat-obatan, dia bisa melakukan yang namanya input, update, dan delete data obat. Yang berikut di menu transaksi, dia bisa melakukan yang namanya input, update, dan delete transaksi. Yang berikut di user berikut yaitu owner. Di menu transaksi, ia bisa melakukan yang namanya input, update, delete transaksi, dan mencetak laporan. Dan yang terakhir untuk user client, dia hanya mendapatkan hak akses paling sedikit, yaitu cuma melihat menu obat-obatan. Jadi, di menu obat-obatan, dia hanya dapat melihat menu obat-obatan yang tersedia. Yang berikut, desain aplikasi. Desain aplikasi yang kami buat seperti ini. Untuk halaman awalnya itu berupa login. Untuk login sendiri membutuhkan username dan password. Setelah itu akan diarahkan ke menu-menu berikutnya sesuai dengan ID level yang mereka punya. Jika admin, maka dia akan menuju ke menu registrasi. Dari menu registrasi, dia bisa ke menu transaksi dan menu obat. Yang berikut, jika login sebagai kasir dan owner, maka akan menuju ke menu transaksi. Di menu transaksi bisa ke menu obat-obatan melalui pilihan lihat menu obat. Yang terakhir, jika login sebagai pelanggan, maka akan langsung ke menu obat-obatan. Tapi untuk pelanggan nanti pilihan untuk menu transaksinya akan disable. Menu transaksi dan menu registrasi di sini. Karena untuk pelanggan dia hanya mampu melihat
menu obat-obatan dengan statusnya tersedia. Yang berikut kita melakukan yang namanya demo aplikasi. Setelah masuk ke NetBeans, pastikan exam-nya sudah dinyalakan, modul Apache dan MySQL-nya. Setelah itu baru kita bisa melakukan yang namanya run file. Jadi ini untuk tampilan awalnya, yaitu menu login. Sekarang kita akan coba masuk eh, menggunakan menggunakan user dengan pembagian akses yang paling sedikit, yaitu mulai dari klien. Nah, jika login sebagai klien, maka akan mengarah ke menu obat-obatan. Nah, di sini dia hanya dapat melihat menu obat-obatan yang dengan statusnya tersedia. Dia tidak dapat ke menu transaksi, menu registrasi, delete, update, dan inputnya di disable. Dia tidak bisa mengaksesnya. Hanya bisa melihat dan logout. Yang berikut kasir. Jika login sebagai kasir, maka ia akan mengarah ke menu transaksi. Nah, di sini dia bisa melakukan yang namanya input, update, dan delete. Tapi juga bisa ke menu obat-obatan. Di menu transaksi ini dia bisa input, update, dan delete. Saya akan contoh menginputkan da, eh, data transaksi yang terbaru. Contohnya di sini nama pelanggan. Setelah menginputkan, setelah mengisi datanya di sini, untuk menginputkannya tekan fitur input di sini. Setelah itu akan muncul notifikasi seperti ini. Berisi tanggal, nama pelanggan, total pembelian, dan total bayar. Jika ingin melanjutkannya, pilih yang yes. Itu untuk fitur inputnya. Berikut update. Coba kita ganti jumlah belimnya menjadi 2. Maka jumlah beli dan total bayarnya akan berubah. Yang terakhir untuk delete. Setelah kita memilih data dan menekan fitur delete, maka akan secara otomatis terhapus. Untuk cetak laporannya di sini disable karena untuk fitur cetak laporan hanya dimiliki oleh owner dan juga admin. Setelah itu kita akan pergi ke menu obat. Di menu obat ini dia bisa melakukan yang namanya input, update, dan delete. Kita akan mencoba menginputkan eh, inputan baru. Contohnya di sini kita kasih harganya.
lalu pilih input. Ini data yang barusan kita masukkan. Yang berikutnya coba kita update. Dari statusnya tersedia menjadi habis. Maka, maka secara otomatis akan terubah di tabel untuk menampilkan data-datanya. Yang terakhir, kita akan melakukan yang namanya delete. Maka akan secara otomatis terhapus di tabel ini. User berikutnya yaitu owner. Jika login sebagai owner, maka akan mengarah ke menu transaksi. Di sini dia dapat menginput, mengupdate, dan delete. Sama juga bisa melakukan yang namanya cetak laporan transaksi. Di menu obat, dia juga dapat melakukan yang namanya input, update, dan delete. User yang terakhir ada admin. Jika login sebagai admin, maka akan mengarah ke menu registrasi. Nah, di sini dia dapat hak akses penuh, mulai dari input, update, dan delete. Di menu obat, dia juga mendapatkan hak akses penuh, mulai dari input, update, dan delete. Di menu transaksi, dia juga mendapatkan hak akses penuh, mulai dari input, update, delete, dan juga mencetak laporan. Kita akan mencoba mencetak laporan. Nah, laporan transaksi. Di sini datanya cuma satu karena yang ada di database baru satu. Untuk video yang pertama sampai di sini, kita akan lanjut ke video berikutnya tentang mendesain eh, GUI aplikasi atau desain antarmukanya di NetBeans dengan bahasa pemrograman Java. Sekian video kali ini, terima kasih.